Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya mau menanggapi pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman tentang permasalahan kenapa burung yang saya ternakkan itu dia bertelur sebenarnya. Dan dia juga mengerami telur itu, tetapi kenapa telur itu tidak menetas? Saya udah bisa menebak itu. Telur itu tidak ngisi, ya. Kalau udah ditunggu 12 hari sampai 2 minggu kok nggak netas-netas, artinya ya karena nggak isi. Dan coba dilihat apakah itu ada isinya atau tidak, itu kan bisa dilihat. Nah, oke. Jadi pembahasan di sini adalah kenapa kok nggak netas karena nggak ngisi ini tadi. Teman-teman, di awal-awal pembahasan tentang peternakan, saya selalu mengatakan kepada teman-teman itu cobalah untuk menyiapkan calon indukan itu, kedua calon indukan ya, jantan dan betina itu dengan benar. Kebanyakan orang itu hanya terfokus pada induk jantannya saja. Jadi patokan di induk jantan itu burungnya gacor, burungnya mungkin juara gitu ya. Itu ada birahi. Nah, tidak banyak orang itu yang fokus pada induk betinanya. Yang terjadi apa? Dulunya itu kan sering ada yang tanya, Om Sanda udah saya jodohkan, kenapa kok burung itu tidak jodoh-jodoh? Maka saya katakan kepada teman-teman, kalau kita mau beternak burung murai batu atau beternak burung apapun teman-teman, kesiapan kedua calon induk itu harus sama-sama siap ya, jantan dan betinanya. Oke. Kalau dilihat di kasus ini, induk betina itu jelas sudah siap dan tanggung jawab dari induk betina itu sudah terpenuhi. Karena ada telur dan dia juga mengeram. Nah, ini yang perlu ditanyakan adalah induk jantannya. Artinya induk jantan ini tidak bisa membuahi telur itu. Apa yang menyebabkan, apa yang membuat induk jantan tidak bisa membuahi telur? Ya, tidak bisa membuahi betina ini tadi. Bisa karena berlemak dan juga faktor umur. Nah, ini bukan hanya ditanyakan oleh teman-teman yang masih baru, ya, pemula untuk beternak burung, tetapi ternyata ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman yang sudah pengalaman beternak burung murai batu, entah itu setahun 2 tahun yang lalu ya. Mereka beternak murai batu yang tadinya aman-aman aja, yang tadinya lancar-lancar aja, tetapi kenapa sekarang kok ada masalah itu? Kok burung itu nggak ngisi-ngisi? Udah 3-4 kali produk, tetapi kok nggak ngisi ya. Udah telur tuh sampai 3 kali 4 kali, pengeraman juga seperti itu, tetapi kok nggak ngisi-ngisi, itu kenapa ya teman-teman? Dulu ada yang tanya, Om Sanda sebaiknya induk sewaktu dia rontok bulu itu diambil atau tidak dari kandang ternak? Kalau saran saya sebaiknya memang diambil. Kenapa diambil ya? Orang bertanya ini karena mereka punya ketakutan saat nanti diambil, wah nanti harus ada penjodohan lagi, begini begitu. Toh juga ada permasalahan di saat induk jantan dan betina itu salah satunya ada yang mabung, ternyata di situ kan jelas ada penurunan birahi, mulai ada KDRT lagi teman-teman ya. Karena di salah satu dari induk itu tadi ada yang turun birahi. Nah, itu yang ditakutkan oleh teman-teman ini tadi. Gimana nanti? Sebaiknya seperti apa? Saya sarankan ambil aja. Teman-teman itu nggak usah takut untuk masalah penjodohan. Ya, penjodohan itu gampang. Kuncinya pokoknya yang sering saya katakan, induk jantan dan betina itu ada kesiapan. Ya, betul-betul ada kesiapan. Itu aja. Dan saya pastikan pasti akan jodoh. Ya, dulu kan banyak tuh yang udah, wah, nanti begini, ada takut seperti ini. Jangan takut dah. Diambil aja dari kandang ternak, nanti setelah di
kondisikan biar dia mabung tuntas. Nah, kandang ternak ini juga kan kalau teman-teman punya induk yang lain bisa diganti dengan induk yang lain. Artinya apa? Tetap ada produksi. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, faktor lemak. Sewaktu dia mabung, kalau kita tidak ambil dari kandang ternak, teman-teman kan mau mengubah dari tadinya full EF jadi fur itu kan agak ada keraguan ya. Nanti takutnya burungnya mati, lemes dan sebagainya. Akhirnya apa? Tetap dikasih banyak EF ya, full EF-nya. Nah, inilah yang menjadikan burung itu akhirnya lemak. Di saat dia makan enak tetapi tidak berproduksi, ini jadinya lemak. Oke ya, maka saya sarankan untuk diambil aja. Nah, kalau waktu diambil di kandang harian itu lebih mudah teman-teman untuk mengkondisikannya, ngajari dia transisi ke tadinya full EF terus ke fur itu lebih mudah. Kita mantaunya itu lebih enak, gitu ya. Oke, sekarang udah jelas ya, burung itu berlemak. Bagaimana caranya menghilangkan lemak itu? Teman-teman bisa jemur ya, atau pakan itu tadi ganti ke fur. Nanti rawatan ada penjemuran tiap hari. Kalau memang sudah dirasa parah, biasanya itu ada keras itu teman-teman, itu bisa diseko kalau orang Jawa bilang itu ya. Jadi kasih air hangat ditempelkan di dada dia, setelah itu dijemur. Itu dilakukan untuk ya 1-2 minggu. Insya Allah kasus lemak itu terselesaikan. Lama tidaknya berapa lama waktunya itu kembali lagi teman-teman itu fokus atau tidak untuk menangani ini, dan juga seberapa parahnya lemak itu. Gitu ya. Oke. Itu tadi kasus lemak yang membuat burung induk jantan itu tadi tidak bisa membuai telur. Walaupun toh dia tetap gacor ya. Ya ada ngawin, tapi ya itu tadi karena dia berlemak tidak bisa membuai. Istilah dalam bahasa Jawa itu majer. Nah, sekarang apa penyebab yang lain? Umur, teman-teman. Banyak ya peternak itu yang mereka berniat beternak murai batu itu bukan karena untuk mencari keuntungan, hanya mencari keuntungan uang, tetapi mereka juga pengen punya atau menurunkan darah dari gacoannya dulu gitu ya. Nah, burung-burung yang diternakkan ini yang tadinya jadi gacoan ini kan umumnya ya, kebanyakan itu kan burung-burung yang sudah umur gitu ya. Nah, ini jadi faktor penyebab burung itu mandul lah ya. Karena usia. Mungkin untuk hormon testosteronnya dan yang lain lah teman-teman itu jelas berkurang. Lebih produktif burung-burung yang masih muda. Nah, gimana mengatasi? Sekarang kita udah punya burung tua yang pengennya tetap ada produksi. Ya, pengalaman itu seperti mana barakuda. Barakuda itu umurnya lebih dari 17 tahun. Ya. Upayanya seperti apa? Kalau memang kita ingin mengupayakan burung tua ini, ada langkah-langkah yang perlu kita tempuh. Seperti mana mulai ada treatment untuk mengembalikan kesuburan burung itu. Nah, kalau untuk kasus betina sulit birahi, betina tidak mau berproduksi, itu kan saya kasih solusi teman-teman untuk memberikan suplemen ya, yang fungsinya untuk kesuburan, yaitu absolut teman-teman. Nah, absolut ini juga bisa kita berikan ke burung jantan yang fungsinya untuk mengembalikan kesuburan si jantan itu. Ya, yang jantan-jantan tua yang nggak produktif ya, teman-teman bisa kasih absolut ini. Caranya gimana? Treatmentnya gimana? Nah, ini kan suplemen. Ini bukan obat, ini suplemen. Dia akan membantu memenuhi kekurangan-kekurangan dari
burung itu, teman-teman ya. Teman-teman nanti treatment aja burungnya mungkin sampai sekitar 1 bulan. Absolut ini teman-teman campurkan ke kroto ya. Tiap hari dikasihkan. Nah, nanti teman-teman coba untuk diternak lagi. Ya, setelah diberikan absolut. Artinya absolut ini bukan hanya untuk si betina, tetapi ini juga bisa untuk jantan yang jantan dengan kasus dia tidak bisa membuahi. Gitu teman-teman ya. Kenapa saya tidak sebutkan dari awal-awal saja? Kenapa di awal-awal itu saya selalu katakan untuk induk betina? Karena kalau urusan untuk menaikkan birahi, kesiapan itu rata-rata orang terfokus pada burung jantan. Jadi ya untuk burung betina yang teman-teman kurang fokus untuk menyiapkan dia, apakah dia siap untuk berproduksi atau tidak, maka saya sarankan untuk memberikan absolut ini. Ya, itu alasan saya. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman punya burung tua dengan kasus dia tidak bisa membuahi, dia tidak subur lagi, teman-teman bisa berikan absolut ini ya. Ini untuk induk jantan yang bermasalah dia tidak bisa membuahi telur ya. Walaupun dia ngawin tetapi kok tetap ngosong, artinya dia tidak subur. Jadi ini fungsinya untuk menyuburkan. Oke lah teman-teman, itu aja ya. Selamat mencoba. Mudah-mudahan nanti induk jantannya itu bisa membuahi dan produksi itu lancar kembali. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.